Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, luar biasa sahabat SAE. Siap berubah bunga, bisa, harus bisa, pasti bisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 2, yaitu tentang pengenalan dan pemahaman instrumen panel. Yang pertama, instruksi panel dan indikator lamp, yang terbagi menjadi 11 bagian. Yang pertama itu parking brake, yang kedua transmission control, yang ketiga dam level control, yang keempat interact brake lock, yang kelima service brake, yang keenam akselerator pedal, yang ketujuh multifunctional switch, yang ke-8 itu engine compression brake, yang ke-10 itu 9. yang ke-9 itu horn, yang ke-10 steering wheel, yang ke-11 itu steering column. Secara garis besar, fungsi instrumen panel adalah sebagai petunjuk awal atau peringatan awal tentang kondisi sistem pada unit secara keseluruhan. Yang kedua, kelompok monitor. Kelompok monitor terbagi 3, yaitu buat indikator lamp dan CMS. 3 alat ukur. Yang ketiga, alat-alat ukur gaul. Yang pertama itu engine dan oil reserve buat engine coolant, temperatur buat termometer, lanjut torque converter, oil temperatur, full level, dan LCD display. Lanjut switch dan lampu indikator. Belum melanjutkan ke yang ketiga, switch dan lampu indikator, saya akan jelaskan satu persatu instruksi panel dan indikator lampu. Yang pertama tadi itu parking brake. Lanjut switch dan lampu indikator. Switch yang pertama switch headlight, yang kedua switch float headlight, yang ketiga switch revolver, yang keempat switch hazard lamp, yang kelima itu cigarette light, yang keenam itu secondary steering, yang ketujuh switch AC, yang ke-8 switch head mirror, yang ke-9 itu switch steering, switch starting, yang ke-10 itu switch temperature control, yang ke-11 switch pump AC, yang ke-12 itu switch multifunction, yang ke-14 itu compression brake, yang ke-16 itu horn atau klakson.
Sebelum melanjutkan, saya akan menjelaskan dulu kelompok monitoring. Yang pertama itu wear oli roster good, menunjukkan tekanan oli engine pada rentang warna hijau. Tekanan oil engine normal jika turun ke arah rentang warna merah. Petunjuk tekanan oil turun, maka segera matikan unit pada saat pemanasan awal. Biarkan selama 10 detik. Jika masih direntangkan warna merah, segera matikan unit. Yang kedua itu engine coolant temperature gold, menunjukkan air pendingin engine overhead jika berada pada rentang warna merah. Pada operasi normal harusnya berada pada rentang warna hijau. Segera lakukan perubahan mengoperasikan unit jika air pendingin overhead, dan secara naikkan peraturan putaran engine tanpa beban. Tunggu sampai gold normal kembali. Jika masih overhead, segera matikan unit dan cari kemungkinan penyebabnya. Laporkan ke pengawas untuk segera dilakukan perbaikan. Yang ketiga ada termometer. Tachometer menunjukkan putaran engine per menit. Jaga putaran engine pada kisaran RPM 1700 sampai RPM 2300. Jika mendekati RPM 2500, segera kurangi kecepatan dengan menggunakan service brake. Transmission oil temperature itu harus berada pada rentang warna hijau. Pada saat pengoperasian, segera rubah cara mengoperasikan. Jika gold menunjukkan pada rentang warna merah, segera hentikan unit ke tempat yang aman. Naikkan putaran engine tanpa beban. Tunggu sampai temperatur turun kembali jika masih pada rentang warna. Terus lanjut fuel gold menunjukkan jumlah bahan bakar yang tersedia di dalam fuel tank. Segera lakukan pengisian jika gold mendekati rentang warna merah. LCD display service meter menunjukkan total jam kerja alat. Speedometer menunjukkan aktual kecepatan unit saat bergerak. Aktual gear indikator menunjukkan posisi gear transmisi yang sedang agak. Terus lanjut ke switch dan lampu indikator. Yang tadi udah saya jelaskan, udah saya sebutkan switch-nya, dan saya akan jelaskan satu persatu. Untuk switch headlight switch, untuk menghidupkan lampu parkir pada lampu kerja dengan sekali. Yang kedua itu switch float light, yaitu untuk menghidupkan lampu penerangan yang bagian atas yang digunakan pada malam hari untuk mendapat penerangan yang lebih luas. Yang ketiga reliver switch. Yang ketiga itu untuk mengaktifkan wiper pada bagian belakang. Yang keempat switch hajat, untuk mengaktifkan lampu hajat
apabila dalam kondisi darurat. Yang kelima, switch light cigarette untuk mengaktifkan cigarette light di mana mengambil power dari baterai. Yang keenam, close edge leaf lock switch untuk mengaktifkan leaf lock, maka roda belakang kiri dan kanan akan berputar secara bersamaan. Yang ketujuh, secondary steering with switch untuk mengaktifkan secondary steering digunakan hanya pada saat kondisi darurat. Terus AC switch untuk mengaktifkan pendingin AC. Jika switch ini tidak diaktifkan, maka yang berfungsi hanya kipas saja. Yang kesembilan, heated mirror switch untuk mengaktifkan pemanas kaca spion. Jika kaca spion basah karena keseluruh embun atau setelah kondisi hujan, maka dapat dikeringkan dengan cara mengaktifkan switch ini. Starting switch untuk menghidupkan engine pada posisi on untuk memastikan semua sistem bekerja dengan baik. Jangan menahan terlalu lama steering switch jika menghidupkan engine. Terus yang ke-11, temperature control switch untuk mengontrol dingin pada AC. Jika di putaran searah dengan warna merah, maka temperatur menjadi panas. Jika diputar searah dengan warna biru, maka suhu ruangan akan menjadi semakin dingin. Pump switch untuk mengontrol besar kecilnya angin yang dihembuskan. Semakin tinggi angka yang dipilih, maka semakin besar pula hembusan angin yang dihasilkan. Terus multifunction switch untuk mengaktifkan washer kaca depan, juga dapat untuk mengatur kecepatan putaran washer. Dapat difungsikan pula untuk mengaktifkan turn sinyal dan kembali dengan cara manual. Kembali ke posisi semula setelah selesai menggunakan karena tidak mengikuti putaran steering. Yang ke-14, engine competition brake untuk mengaktifkan exhaust brake, dan ada tiga posisi menggunakan manual brake. Pada posisi pertama, maka dua ruang silinder yang ditutup. Posisi yang kedua, ada tempat ruang silinder yang ditutup. Posisi yang ketiga, ada 6 ruang silinder yang ditutup. Jika kecepatan unit masih belum bisa dikendalikan, maka gunakan secondary brake. Yang ke-15 itu untuk membunyikan isyarat atau suara, yaitu klakson. Lanjut, lampu indikator. Lampu indikator ini terbagi ada 17. Yang pertama, left turn atau right turn lamp. Yang kedua, filter warning. Yang ketiga, secondary brake. Yang keempat, primary steering. Yang keenam, brake oil temperature. Yang ketujuh, brake oil pressure. Yang ke-8 itu transmission pole. Yang ke-9 itu transmission hold. Lanjut
10 ignition lamp, 11 parking brake, 12 changing system, yang ke-12 machine security system atau N/A. Terus yang ke lanjut yang ke-13 differential lock, yang 14 head drive, 16 compression brake, 17 drive train over speed, body not flat atau hoist control. Itu yang lampu indikator. Yang pertama, turn dan right sinyal akan menyala jika turun sinyal atau hajat lampu diaktifkan. Yang pertama. Yang kedua itu filter warning. Filter warning menyala jika filter udara, filter transmisi, filter topi operator, filter oil engine dan perlu diganti. Yang ketiga, secondary steering akan menyala jika secondary steering sedang diaktifkan. Yang keempat, primary steering akan menyala jika rusak pada sistem steering utama turun. Segera hentikan unit dan matikan, cari kemungkinan penyebabnya dan laporkan pengawas agar segera dilakukan perbaikan. Yang kelima, brake oil temperatur akan menyala jika temperatur oil pada brake overhead. Segera hentikan unit dan naikkan putaran engine tanpa beban sampai monitor padam. Jika masih menyala, segera matikan unit dan laporkan ke pengawas untuk segera dilakukan tindakan perbaikan. Yang keenam, brake oil pressure menyala jika tekanan pada oil brake turun. Jangan operasikan unit karena hal ini sangat berbahaya. Parkir unit ke tempat yang aman dan lapor ke pengawas untuk segera diperbaiki. Yang ketujuh, transmisi fault. Transmisi akan menyala apabila terjadi masalah dalam pengoperasian transmisi. Segera hentikan unit tempat yang aman dan matikan. Laporkan segera ke atasan untuk segera dilakukan perbaikan. Dan ke-8, transmisi hold akan menyala jika transmisi hold diaktifkan. Ke-8, ignition light. Lampu ini akan menyala jika terjadi masalah pada sistem engine. Yang ke-9, parking brake akan menyala jika parkir brake diaktifkan dan segera matikan unit jika dalam pengoperasian normal monitor ini menyala. Yang ke-10, changing system akan menyala jika sistem charging mengalami masalah. Hentikan unit tempat yang aman. Lakukan pengecekan kemungkinan penyebabnya. Jika menyala disertai dengan bunyi alarm, maka segera hentikan unit dan matikan. Laporkan ke pengawas untuk segera dilakukan tindakan perbaikan. Margin security jika dilengkapi. Terus reverse lock. Monitor akan menyala apabila reverse inet
ataupun cross X diaktifkan. Yang ke-13, lanjut, high beam akan menyala jika head beam sedang diaktifkan. Yang ke-14, compression brake akan menyala jika retarder brake sedang diaktifkan. Yang ke-15, drive train over speed menyala jika unit mengalami overturn. Segera kurangi kecepatan dengan menggunakan service brake. 16, hoist control, segera periksa posisi level hoist control dan posisikan ke floor. Yang kita lanjut ke selanjutnya, Caterpillar monitoring system. Caterpillar monitoring system mempunyai 3 peringatan. Yang pertama, kategori peringatan 1. Pada kategori ini salah satu lampu indikator menyala atau jarum alat ukur berada pada garis merah. Dalam hal ini operator perlu waspada bahwa sistem mesin membutuhkan perhatian operator. Sistem indikator yang termasuk kategori peringatan pertama: parkir brake, changing system, reverse lock, hoist control, view level, retarder, transmission hold, filter warning. Itu peringatan yang pertama. Lanjut, kategori peringatan yang kedua, yaitu dalam kategori peringatan ini jika terjadi salah satu kondisi berikut. Yang pertama atau A, lampu indikator menyala atau jarum alat ukur berada pada garis warna merah. Yang B, lampu peringatan menyala. Dengan hal ini, operator harus berubah cara mengoperasikan mesin atau dibutuhkan maintenance untuk mengatasi masalah tersebut. Sistem indikator yang termasuk kategori peringatan kedua, kolom temperatur. Yang pertama kolom temperatur, yang kedua secondary steering, yang ketiga transmission oil temperatur, yang keempat drive train of speed, yang kelima filter warning, yang keenam action lamp. Lanjut, kategori peringatan S2. Dalam kategori peringatan ini jika terjadi salah satu berikut, yaitu A, lampu indikator menyala, yang B, lampu peringatan menyala, yang C, alarm berbunyi terus-menerus. Dalam hal ini, operator harus segera merubah cara operasian mesin. Sistem indikator yang termasuk kategori peringatan S2 yaitu front dan rail brake time 735/740 only. Yang kedua parkir brake, yang ketiga action lamp. Lanjut, kategori peringatan 3. Dalam kategori peringatan ini jika terjadi salah satu berikut ini, yang pertama atau A, lampu indikator menyala, yang B, lampu peringatan menyala, C, alarm berbunyi putus-putus. Dalam hal ini operator harus segera mematikan engine. Sistem indikator yang termasuk kategori peringatan 3. Yang pertama transmission fault, yang kedua machine filter warning, yang ketiga engine oil result, yang keempat primary steering loss, yang ketiga brake oil result, yang keenam changer engine system status,
Yang ke 7 activation lamp. Lanjut, kontrol dan level. Instruksi panel indikator. Yang pertama parking brake, yang kedua transmisi gear lever, yang ketiga service brake, yang keempat cross axle differential lock, yang kelima asikular pedal, yang keenam engine operational brake, yang ketujuh hose control. Yang pertama parking brake. Parking brake, untuk catatan, jangan menggunakan parking brake pada saat unit sedang berjalan, kecuali kalau ada kerusakan pada service brake utama. Menggunakan parking brake sebagai service operasi. Service brake dioperasikan secara tetap akan menyebabkan beberapa kerusakan pada sistem brake. Yang pertama, kerusakan tekan untuk posisi parking brake aktif, tarik untuk mereles 1. Yang kedua, transmission gear lever. Pertama, tuas kendali transmisi 2 mempunyai 6 posisi. Posisi 1 atau A1, posisi pertama transmisi hanya pada speed 1. Yang B2, posisi transmisi akan bergerak dan speed 1 ke speed 2. Yang C3, transmisi akan bergeser dari speed 1, speed 2 dan speed 3. Dan D, transmisi akan bergeser secara otomatis atau dari 2 sampai 6 sesuai RPM. Yang E, N, mendudukan netral. Yang F, R, posisi R, transmisi akan bergerak mundur. Yang ketiga, lock button. 3 tekanan saat netral untuk berpindah ke RD 1, 2, 3. Yang keempat, shift gear transition 4. Yang kelima, high red selector. Sekian presentasi saya bab 2 pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, luar biasa. Sahabat saya siap berubah, Buma bisa, harus bisa, pasti bisa.